surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Nah, ini nih bagus sekali. Sebenarnya surat ini mirip sekali dengan Roma. Nanti Bapak Ibu saya cek di jadwal itu, setelah Galatia, Bapak Ibu akan lihat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Itu Selasa 1 Oktober, 8 Oktober, itu dengan Romo Ignatius Budiono. Itu ada kemiripannya, banyak sekali. Jadi ketika orang biasanya kalau belajar tentang Galatia, itu dia akan langsung belajar tentang Roma. Karena persoalannya nanti kurang lebih sama. Tentang orang Kristen, pengikut Kristus yang Yahudi, dengan pengikut Kristus yang non-Yahudi. Terus nanti, dalam Galatia ini, kita akan mendengar kalau misalnya, kalau dalam bahasa aslinya, Bapak Ibu, itu kasar. Santo Paulus itu dia karena marah-marah. Nanti nadanya nanti sama dengan surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua. Surat kedua Paulus ya toh, kepada jemaat di Korintus. Itu kenapa ada balon-balon ini? Itu yang kedua. Nah, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus bagian kedua itu Paulus juga marah-marah. Kalau dalam Korintus bagian pertama nasihat biasa-biasa, nanti Korintus yang kedua itu marah-marah. Karena motifnya hampir sama dengan Galatia, yaitu kalau misalnya di 2 Korintus itu tuduhan. Mereka menuduh Paulus sebagai rasul yang palsu. Nanti mereka serang fisik loh, karena Paulus tuh pembawaannya monoton, orangnya tidak menarik, gitu. Terus mereka banding-bandingkan dengan rasul-rasul yang lain, rasul-rasul tandingan. Wah, ini nih karismatik banget pembawaannya, berkarisma banget. Makanya mereka bandingkan, aduh Paulus ini botak, gak menarik, gitu. Bahkan mereka nanti menuduh Paulus sebagai orang yang hanya minta sumbangan untuk dirinya sendiri. Itu persoalan 2 Korintus. Nah, dalam Galatia itu persoalannya lain, Bapak Ibu. Jadi begini, singkatnya, saya harap akan lebih baik kalau di depan Bapak Ibu ada kitab suci biar kita bolak-balik, akan bagus sekali. Nah, kalau kita lihat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia itu bab 1 ayat 6, ya kan? Bab 1 ayat 6. Itu pembukaannya tuh tidak biasa. Karena kalau misalnya pembukaan surat Paulus setelah salam, pasti kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa memberkati. Gitu. Tapi ini tidak, langsung dia, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari dia dalam anugerah itu. Langsung frustrasi, kekecewaan, langsung marah. Dan itu Bapak Ibu, kalau misalnya biasanya kalau orang marah, ya toh, kalau orang marah biasanya tata bahasa tuh kacau, ya kan? Karena tidak dipikir, asal ngomong aja, asal bunyi dengan kemarahan. Begitu pula dalam bahasa aslinya Galatia dan juga 2 Korintus itu, aduh, kita mau terjemahkan dari bahasa Yunani itu sulit. Karena apa? Tata bahasanya tidak teratur. Namanya orang marah ya. Urgent ini, makanya ditulisnya, waduh, yang penting asal aja. Yang penting kemarahan itu tersambung. Karena tuduhannya sangat ini bukan tuduhan ya, tapi apa yang dibuat oleh bukan umat Galatia sebenarnya. Pendatang, orang dari luar daerah, itu yang membuat kacau.
Begini, sebelum kita masuk hari ini, kita kan akan mendalami dua tema ya. Yang pertama ini Galatia bab 1 ayat 6 sampai 24, terus bab 2 ayat 1 sampai 10, dan yang selanjutnya itu bab 3 kalau tidak salah. Ada di bagian bawah. Tapi sebelum itu saya beri ini dulu ya, pengantar. Kenapa Galatia? Galatia. Nah, Rasul Paulus, nah ini menarik sekali. Rasul Paulus, dia mempunyai misi menyebarkan Injil Kristus kepada orang yang non-Yahudi, kepada segala bangsa, gitu kan? Nah, sedangkan Petrus lebih kepada orang Yahudi. Nanti ada konfliknya dalam Galatia ini, gitu. Nah, kalau Petrus kepada Yahudi, Yahudi, sedangkan Paulus kepada non-Yahudi. Sehingga karena Paulus non-Yahudi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Paulus itu dia selalu jalan ke daerah satu, ke daerah lain, jalan terus. Itu ada beberapa kali namanya perjalanan misionarisnya, gitu. Nah, ketika dia jalan ke daerah satu, terus selalu diikuti sama kelompok orang yang menghancurkan ajarannya. Sehingga dia pertama di sini, pindah ke tempat ini. Ketika dia pindah ke tempat yang lain, pengacau ini datang menghancurkan ini. Siapakah pengacau itu nanti akan kita lihat bersama. Terus nanti dia pindah ke tempat lain, pengacaunya pindah lagi. Selalu ada. Nah, itu konfliknya. Nah, pengacaunya itu juga adalah pengikut Kristus masalahnya. Situ dilemanya. Iya toh, kita juga kadang kalau misalnya dalam organisasi apa saja, pasti, bukan pasti, kebanyakan kalau saya dengar, orang dalam sendiri mungkin mengacaukan. Tandingan. Itu. Nah, Galatia itu kalau misalnya di dalam kitab suci, coba Bapak Ibu lihat, kan ini surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Jemaat bisa diterjemahkan umat, bisa juga gereja-gereja di Galatia. Jadi Galatia itu bukan kepada satu kelompok umat, bukan, tapi banyak gereja. Gerejanya itu, gereja-gereja. Nah, gereja-gerejanya itu Bapak Ibu bisa lihat, coba buka Kisah Para Rasul bab 13 sampai 14. Coba kita buka bersama-sama biar lihat ya. Biasanya lebih nancep kalau lihat. Nah, bab 13 Kisah Para Rasul. Saya akan pelan-pelan, kalau misalnya terlalu cepat mohon diberitahu. Karena juga waktu kita panjang, ya kan? Biar lebih ngerti. 13, Berkisah Para Rasul, ya toh, bab 13 dan bab 14. Itu kalau nama-nama di situ, di Pulau Siprus, terus ada ke Antioquia di Pisidia, terus bab 14 ke Iconium, Listra, Derbe. Itu termasuk daerah Galatia. Iya. Galatian ya. Itu termasuk daerah Galatia. Jadi gereja-gereja itu. Nah, persoalannya adalah gini, nanti kenapa Paulus marah-marah? Karena konfliknya antara orang ini pengikut Kristus. Nah, karena Paulus mewartakan Kristus ke daerah-daerah yang bukan Yahudi, akhirnya orang banyak pengikut Kristus yang orang Yunani, atau enggak misalnya orang yang datang sebenarnya dari keturunan dari Prancis lah, apalah. Jadi kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi ada dua kelompok besar. Pengikut Kristus yang bukan Yahudi, ya kan? Terus ada kelompok yang pengikut Kristus yang Yahudi. Gitu. Nah, ternyata yang pengikut Kristus yang
orang Yahudi, iya toh, mereka ketika dengar bahwa, aduh, ada banyak pengikut Kristus yang bukan Yahudi, terus mereka menebarkan berita, bilang, kalau kamu hanya mungkin menjadi pengikut Kristus, kalau hanya percaya Kristus sebagai Tuhan, tidak cukup. Tapi harus melaksanakan peraturan-peraturan Yahudi. Gitu. Dan bagi orang bukan Yahudi ini berat banget. Kalau misalnya hanya dibaptis, oke lah, gampang gitu kan. Wah, kamu harus dibaptis, gampang. Nah, yang menjadi persoalan sini adalah mengikuti hukum Taurat. Oh, kalau kamu mau jadi orang Kristen, Kristiani, kamu harus mengikuti hukum Taurat. Semua hukum ini. Hukum Taurat itu banyak. Dan yang menjadi problem di sini, salah satunya itu adalah tentang sunat. Orang Yahudi harus sunat. Makanya mereka bilang kepada orang non-Yahudi, kalau kamu mau mengikuti Tuhan, kamu harus sunat. Mereka kaum tidak bersunat. Gitu. Wah, bukan hanya itu saja. Waduh, kalau sunatnya gampang lah ikut. Tidak, bukan saja itu. Kalau misalnya konsekuensi, kalau misalnya orang non-Yahudi harus mengikuti hukum Taurat, berarti apa? Mereka nggak boleh makan babi. Wah, Anda kalau dilarang nggak makan babi, mungkin kalau imannya tidak kuat, murtad semua nanti. Iya, toh. Nah, begitu juga orang non-Yahudi, orang Yunani, orang dari Galatia, dan lain-lain. Mereka berat. Gitu. Nah, nanti juga akan kita dengar bagaimana konfliknya antara Paulus dengan Petrus. Memang di sini Paulus agak sedikit kesal ya. Kesal dengan Petrus. Kesal dengan Petrus. Petrus itu tidak jawab karena ini kan namanya surat Paulus. Nah, pelajaran di awal yang bisa kita ambil ternyata itu tadi bel meditasi, frater-frater. Ya, ternyata Paulus sama Petrus yang kita biasa rayakan bersama 29 Maret ya. Iya kan? Kalau nggak salah iya 29 pesta Paulus, Petrus dan Paulus yang kita rayakan bersama-sama. Mereka rasul yang hebat, rasul yang kuat mewartakan, ternyata tidak selalu sejalan. Tapi pada akhirnya selalu bertuju pada Tuhan. Itu hebatnya situ. Itu hanya pesan moral saja yang bisa kita lihat. Karena ini Paulus berani dia mengkritik Petrus. Walaupun dia tahu Petrus itu orang kuat sekali pada waktu itu. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Saya harap overview atau gambaran ini keseluruhan jelas ya. Bisa bahwa ini ada konflik, terus Paulus agak marah-marah, dia tulisnya itu karena dengan emosi, karena ini urgent banget, ini sangat mendesak, gitu. Paulusnya bahasanya seperti itu. Dan musuhnya, dalam tanda kutip ya, musuhnya adalah orang ya Kristen Yahudi. Itu musuhnya orang Kristen Yahudi yang berusaha menebarkan ideologi bahwa kalau kamu mau menjadi Kristiani, pertama kamu harus disunat. Disunat itu hanya sebagai lambang bahwa harus ikut hukum Yahudi. Lihat ya. Mari kita lihat secara perlahan teks yang disodorkan kepada saya mewakili sekali. Nah, itu tentang membela Injil dan kedudukan rasul. Selain lihat slide saya juga bisa lihat di kitab suci biar ada kesinambungan. Nah, mari sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kalau kita baca
saya akan baca perlahan-lahan. Anda di rumah walaupun sedang mute, itu kita baca bersama-sama ya. Coba perhatikan tiap kata, tiap emosi yang dibawa, sehingga nanti ketika kita membahasnya ada rasa. Mari ya, kita baca bersama-sama. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan Injil kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang dan kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, ini masuk ke pembahasan. Pertama, tidak ada ucapan syukur. Itu yang minggu lalu Bapak Ibu belajar tentang Filipi. Nah, Filipi, coba ya saya buka Filipi biar tahu. Nah ini, Filipi bab 1 ayat 3. Nah, bab 1 ayat 1 sampai 2 itu salam dari Paulus. Nah, setelah salam, ayat 3-nya Filipi ada ini. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Wah, itu tenang sekali. Ada syukur setelah salam. Biasanya surat Paulus ada seperti itu. Contoh lain yang Bapak Ibu sudah lihat sebelumnya 1 Tesalonika. 1 Tesalonika. Ada bagusnya Bapak Ibu kalau punya kitab suci sambil bolak-balik. Itu biasanya lebih ingat. Sama. Bab 1 ayat 1 itu salam. Salamnya gini. Dari Paulus. Ini surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika itu. Dari Paulus, Silvanus, and Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu. Itu salam. Terus diikuti dengan apa? Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan mengingat kamu dalam doa kami. Lihat, sama ya, bahasanya sama. Bahasanya sama. Tapi dalam, kita kembali ke slide, lihat. Setelah syukur, setelah salam, bab 1 ayat 1 sampai 4, langsung ayat 6, aku heran bahwa kamu gini, aku tuh loh heran, kamu itu loh baru ditinggal, pertama bilang, oh iya saya mau mengikuti Tuhan, saya mengikuti Tuhan. Tapi lalu langsung berbalik. Ada orang yang goyang dikit, berbalik. Kalau Bapak Ibu lihat itu, ingat perumpamaan Yesus, ya kan? Perumpamaan Yesus tentang bagaimana penabur menabur benih, ya kan? Ada golongan yang
waduh, menerima dengan sukacita, tapi ketika ada goncangan sedikit karena tidak berakar, langsung balik. Itu yang dikecam. Ini agak keras, apalagi nanti kalau Bapak Ibu lihat yang bab 1 ayat 8 ada terkutuklah dia. Nanti ayat 9 ini ada lagi terkutuklah dia. Nanti akan saya jelaskan pelan-pelan ya. Itu tuh, waduh, Rasul Paulus dengan berapi-api langsung marah. Tapi ingat ya, jangan sampai kalau misalnya pikir, waduh Rasul Paulusnya bisa marah. Kalau begitu saya bebas marah. Marah kenapa dulu? Harus seperti itu. Marah tidak bisa marah sembarangan ya, karena bisa bukan saja menghancurkan diri, menghancurkan orang. Tapi marahnya Paulus ini tidak menghancurkan orang, tapi menyelamatkan, membimbing orang untuk bertobat. Nanti akan saya jelaskan kata terkutuklah dia. Kalau saya lupa, Anda bisa menanyakan di akhir. Terkutuklah atau di situ anatema nanti. Kita lanjut. Nah ini, karena tidak ada ucapan syukur, Paulus menggantinya dengan teguran. Aku heran bahwa kamu cepat meninggalkan aku. Ya. Fokusnya adalah yang dituju dari surat Galatia adalah jemaat di Galatia, yaitu gereja-gereja itu. Gereja-gereja yang berdiri itu. Yang disebut dalam Kisah Para Rasul bab 13 dan 14. Ya, ada Listra, itu semua. Mereka sedang dalam proses meninggalkan yang disebut kasih karunia Injil. Waduh, pemilihan ini bagus banget. Barusan meninggalkan itu, kasih karunia Injil. Nah, saya ini nah, ini orang-orang Kristen Yahudi tertentu yang tidak senang dengan ajakan Paulus kepada orang-orang bukan Yahudi untuk datang kepada Tuhan telah mulai mengunjungi gereja-gereja yang telah didirikan itu. Jadi orang-orang Yahudi tertentu mereka lihat, mereka lihat pertobatan banyak orang itu bukan sebagai, waduh Tuhan terima kasih, tapi apa? Ancaman. Karena sukuismenya sangat besar. Memang kalau konflik suku seperti itu ya. Maka itu walaupun sama-sama pengikut Kristus, mereka bilang, apa itu yang Listra, itu kan, Derbe, apa itu Derbe, apa itu? Apalagi ketika, kan gini, agama Yahudi ada, namanya saja agama Yahudi. Karena agama Yahudi, kalau pada zaman dulu, itu hanya untuk orang yang berdarah Yahudi. Tapi zaman sekarang, agama Yahudi ada juga orang-orang yang tidak langsung berdarah Yahudi. Ya, di Amerika juga ada banyak itu. Ada golongan Yahudi yang berkulit hitam. Ada Yahudi yang berdasarkan suku ini. Ada agama Yahudi yang tradisionalis, yang mengikuti ajaran yang saklek. Ada yang aman-aman aja. Nah, karena terbawa seperti itu pada zaman dulu. Kalau agama Yahudi harus orang Yahudi. Makanya ketika mereka menjadi seorang Kristen mengikuti Kristus, mereka juga masih terbawa pola pikir itu. Bahwa, Tuhan Yesus ini orang Yahudi. Sehingga umat Galatia yang bukan orang Yahudi, pertama mereka bersemangat, bersemangat tinggi gitu. Terus datanglah yang orang Yahudi ini, Tuhan Yesus itu orang Yahudi loh. Untuk itu kalau misalnya kamu mau mengikuti dia, kamu harus seperti orang Yahudi. Semangatnya turun lagi. Terus bilang, artinya bahwa kamu harus
disunat kamu nggak boleh makan babi loh. Turun lagi, turun lagi. Sehingga apa yang dibuat Paulus untuk menaikkan mereka tampaknya sia-sia. Maka itu Paulus itu marahnya kepada itu orang Yahudi yang mempengaruhi dan juga orang Galatia yang imamnya terlalu melempem. Gitu. Tujuan dari orang-orang Kristen Yahudi adalah untuk menjadikan orang Yahudi untuk menjadikan orang-orang non-Yahudi ini menjadi orang Yahudi dalam tanda kutip. Maka itu untuk meyakinkan bahwa mereka setelah percaya kepada Kristus, mereka harus mengambil langkah ekstra dan menjadi orang Yahudi melalui sunat. Nah, Rasul Paulus menganggap orang-orang Yahudi ini bukan sekedar orang-orang Kristen yang tersesat, tapi juga guru-guru palsu yang berbahaya. Jadi orang-orang rivalnya ya, lawannya Paulus lihat ini bukan hanya tersesat, tapi mereka tuh guru palsu yang berbahaya karena mereka aktif. Mereka aktif menentang Paulus. Gitu. Bukan Paulusnya ya, dia enggak, tapi ajarannya untuk menyelamatkan. Disitulah lihat nabi-nabi palsu yang datang bukan saja dari luar gereja, tapi dari dalam gereja. Gitu. Makanya belajar daripada itu, Bapak Ibu, di luar konteks, kita tuh harus bersyukur dengan adanya magisterium gereja, kuasa mengajar gereja. Bagi orang lain itu dilihat, aduh mengekang ajaran. Tidak. Magisterium tuh gunanya agar ajaran orang-orang yang pengajar kayak imam atau bisa terarah membantu umat. Kalau tidak, belok semua. Misalnya orang yang pakai ayat-ayat kitab suci untuk kepentingannya. Contohnya, ada tuh misalnya di Amerika, ada pemimpin agama yang memakai sabda Yesus untuk apa? Belikan saya pesawat jet. Itu karena tidak ada magisterium, tidak ada tata bagaimana menafsirkan kitab suci untuk menjaga iman umat. Bahkan ada kasus sekte tertentu Kristiani yang bilang, oh iya, kalau pakai ayat-ayat kitab suci apa? Biar kita bunuh diri massal. Terjadi. Makanya Bapak Ibu bersyukur, banggalah dengan gereja Katolik. Itu pesan sedikit yang bisa kita pelajari. Nah, selanjutnya ini saya lanjutkan ya. Pesan mereka yaitu guru-guru palsu ini sama sekali bukan Injil, tetapi kebalikannya. Kalau Injil kabar sukacita, tapi ini kebalikan dari Injil, yaitu kabar yang mematikan. Ini misi mereka begitu merusak. Bahkan Paulus terpaksa menggunakan bahasa yang paling kasar yang ditemukan dalam surat-suratnya, yaitu mengutuk siapapun yang memberitakan Injil selain dari apa yang telah didengar dan diterima oleh jemaat Galatia darinya. Tapi Bapak Ibu, para saudara-saudari yang terkasih, jangan dipandang Injil ini sebagai Markus, Lukas, gitu kan? Markus, Lukas, Matius, Yohanes, belum itu. Markus mungkin pada zaman akhir-akhir Paulus sudah ditulis, gitu kan? Tapi lihat, kalau orang menulis Injil, waktu itu kan tidak bisa langsung didistribusikan. Karena apa? Copy. Kalau sekarang pakai HP gampang, share. Tapi tidak pada zaman Paulus. Paulus hidupnya itu sekitar tahun 5-an Masehi ya, terus meninggal tuh nanti sekitar tahun 65-an. Jadi surat-suratnya itu berharga karena menunjukkan bagaimana perkembangan hidup para umat pertama perdana. Karena Tuhan Yesus mati kan tahun 30-an. Tahun 30-an Tuhan Yesus meninggal, terus tahun 65-an gitu, sekitar itu Paulus meninggal, itu lihat ada waktu 30 tahun. Dan karena Paulus tuh aktif jalan-jalan gitu, dia tahu.
Makanya Injil yang digambarkan itu adalah kabar gembira. Karena nanti akan kita lihat Paulus dia itu pergi ke Yerusalem juga bertemu dengan Petrus, murid, iya kan? Petrus, terus para rasul Yerusalem, Yakobus gitu. Jadi Injil ini lebih pada kabar gembira ya, bukan berarti Paulus itu membawa Injil Matius, tidak. Bukan. Injil Markus itu tahun 60-an ya keluarnya. Matius ya pokoknya 60-an, terus nanti diikuti 70 80, terus nanti Yohanes sekitar tahun akhir 90-an sampai 100. Itu jauh. Sehingga itu nah, dalam surat saya melanjutkan, ia mengutuk siapapun yang memberitakan Injil selain daripada apa yang didengar. Nah, kata kutukan juga digunakan dalam 1 Korintus 12:3, 16:2, dan khususnya Roma 9:3 yang mengingatkan kita pada Keluaran 32:32. Yaitu mengacu pada kutukan Allah sendiri. Saya bacakan ya, ini kalau Keluaran bab 32 ayat 32. Keluaran bab 32 ayat. Nah ini, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka. Jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang kau tulis. Hapuskanlah itu memiliki kata yang sama dengan kata kutukan ini. Kutukan ini kalau dalam bahasa Yunaninya tuh anathema. Anathema. Ana itu artinya mengangkat. Tema itu kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia ada sedikit kaitan dengan kata tema. Itu pokok, hal, benda, apalah, kehormatan, pokoknya sesuatu banget gitu. Jadi kalau anathema itu kamu angkat sehingga terpisah. Gitu. Jadi mengutuk bukan gini loh, bukan wah terkutuklah dia, kamu mati sekarang. Bukan. Karena apa? Dalam perjanjian lama ada beberapa kutukan ya. Kalau ini kutukan itu kutukan, binasalah kamu gitu. Tapi kalau anathema diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, terkutuklah, itu bukan waduh siapa yang menyebarkan Injil yang salah, mati kamu. Bukan. Terkutuk, kamu terpisah dari keselamatan ini, dari apa ya, kelompok ini. Itu anathema. Terpisahlah, terangkatlah kamu. Hapuskanlah kiranya namaku dari kitab. Itu kan anathema terangkat. Ya. Jadi bukan sesuatu yang kayak santet atau mistis seperti itu, bukan. Saya lanjut. Nah, bahasa yang begitu keras seperti ini akan mengejutkan para pembacanya. Sehingga dalam ayat 10, nah, itu ayat 8 sama 9, Paulus mengatakan anathema. Terkutuklah. Nanti dalam ayat 10, Paulus membenarkan reaksinya dengan menarik perhatian pada motifnya sendiri. Bilang, tunggu, saya bilang anathema ini ada motifnya. Kita lihat ya, saya kembali ke ayat tuh. Lihat. Nah ini, ayat 8 ada kata terkutuklah dia. Bisa kelihatan ya. Nah, terkutuklah dia, ini ayat 8. Terus nanti ayat 9 juga terkutuklah dia. Ayat 10. Jadi bagaimana
sekarang. Saya itu motifnya, saya mengutuki, saya bilang kamu di luar. Mengapa? Karena kamu tuh loh menyebarkan Injil terus menuduh saya tuh bahwa saya tuh ada motif tersembunyi. Gitu. Hampir sama dengan 2 Korintus. Saya itu loh kerja bukan bukan untuk menyenangkan manusia, tapi saya itu Allah. Sebenarnya Bapak Ibu, itu yang dilakukan oleh para nabi. Para nabi, Nabi Yesaya, ya toh, Yehezkiel, Elia, mereka itu berani mewartakan apa yang dibilang Allah. Itu berat loh. Misalnya Elia ke Raja Ahab, kamu tuh loh berdosa. Saya tuh tidak peduli kamu mau bunuh saya, ini terserah. Yang penting saya mewartakan sabda Allah. Itu Elia kepada pimpinan, pemimpin ya. Pokoknya dia berani. Terus Yesaya bahkan orang pengungsi, orang yang di pembuangan menderita, tapi Yesaya berani mengatakan, kamu loh berdosa. Kamu begini karena kamu berdosa. Nabi itu harus seperti itu. Maka itu ketika dalam ayat 10 Paulus mau mengatakan saya itu suara kenabian. Saya tidak peduli kamu mau marah kepada saya, silakan. Tapi saya mengatakan kebenaran ini. Dan saya marah-marah ini karena apa? Karena kamu berbelok, gampang kolaps. Ya, tidak mudah loh. Kalau kita mau cari aman, pemimpin yang hanya mau menyenangkan semua orang, akhirnya ikut ini, ikut sana, tidak punya pendirian, ketika di hati nuraninya tidak bersih, bisa-bisa menyesatkan. Paulus ini ya, memberikan teladan yang sangat baik. Kita kembali. Ini, hal itu nanti akan terlihat juga di bab 5 ayat 13. Galatia sama. Terus ini, Paulus dengan keras menyangkal bahwa ia memiliki motif lain selain untuk menyenangkan Allah. Ini saya lupa, tidak ya. Jika tidak, ia tidak dapat lagi dianggap sebagai hamba Kristus. Ini sebenarnya Bapak Ibu relate sekali, berhubungan sekali dengan Injil kemarin. Injil kemarin dengan Injil hari ini. Kemarin itu yang seorang anak muda kaya, ya toh? Dia anak muda kaya, dia melakukan semua hukum Taurat, tapi Tuhan Yesus dia bilang, apa yang akan dapat aku lakukan untuk mendapatkan hidup kekal? Kan baik sebenarnya. Sepintas baik. Terus Tuhan Yesus katakan, tidak, kamu jual, pulang kamu jual seluruh, kamu ikuti saya. Kelihatannya Tuhan Yesus agak kejam. Karena apa? Anak ini loh anak baik. Tapi yang mau dilihat adalah, lihat, anak itu melakukan segala sesuatu, tujuannya adalah agar bagaimana saya mendapatkan pahala. Bagaimana saya. Tapi Tuhan Yesus ingin menunjukkan, kalau kamu berbuat baik, motivasinya itu bukan agar kamu bisa mendapatkan apa. Jangan sampai, saya melakukan ini agar saya bisa mendapatkan apa. Itu dalam bahasa Latinnya, do ut des. Do, saya memberi supaya saya menerima. Tapi Tuhan Yesus tidak. Gini, kamu jual semua, kamu ikuti saya. Lihat, posisinya kan bukan untuk menyenangkan diri sendiri, tapi apa? Saya, Tuhan harus menjadi alasan kenapa orang berbuat baik. Gitu. Nanti kalau lihat lagi, bacalah lagi, teliti, terus nanti bacaan hari ini, bacaan Injil, para murid menanyakan hal yang sama juga, Tuhan, terus bagaimana dengan kami yang sudah mengikuti Engkau? Lihat, para murid ini sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Tuhan. Makanya Tuhan akan menjawabnya dengan
reward dengan ini loh yang akan kamu dapatkan. Karena kamu sudah mengikuti saya. Itu ya, ada sedikit kaitan. Paulus mau ini menegaskan bahwa motifnya itu harus hanya untuk menyenangkan Allah. Dan fakta bahwa ia telah mengutuk orang-orang Yahudi, seharusnya ini orang Yahudi yang mengajarkan ajaran sesat itu seharusnya meyakinkan orang-orang Galatia, orang-orang non-Yahudi, bahwa tindakannya sama sekali tidak dimotivasi oleh kepentingan pribadi. Lihat ya. Ternyata yang diajarkan Tuhan Yesus, ada benih yang langsung kuat, ada benih yang hanya euforia, hanya itu ya, sesaat saja percaya, itu terjadi loh. Setelah Tuhan Yesus meninggal, perkembangan umat itu terjadi. Zamannya Paulus sekarang kita lihat di Galatia kan, nanti 2 Korintus ya sama. Bahkan apa ya, kalau saya katakan mulut mereka lebih pedas. Mereka bisa membanding-bandingkan fisik ya. Fisik, muka nggak meyakinkan dan lain-lain, terus hanya Paulus hanya mengambil uang umat. Aduh, ngeri itu. Mungkin juga kalau kita refleksikan terjadi pada gereja kita saat ini juga. Saya lanjut. Ini perikop selanjutnya, yaitu bagaimana Paulus menjadi rasul. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Itu Paulus menjabarkan, saya tuh loh dulu Yahudi, saya tuh loh seorang rabi lah, seorang yang tahu Yahudi. Nah, sekarang saya itu yang saya ajarkan kepada kamu adalah keselamatan itu bukan karena kamu mengikuti hukum Taurat. Gitu intinya. Tapi apa? Karena kamu percaya kepada Tuhan Yesus, dan itu cukup. Jangan ditambah embel-embel. Paulus ini berusaha membuat netral ya. Netral bahwa saya lah orang Yahudi. Saya tahu apa yang saya ajarkan. Itu. Kita lihat bab 1 ayat 13-14. Di sini sang rasul menunjukkan bahwa pengalamannya sebelum dia menjadi pengikut Kristus, ada 2 ciri yang tidak sesuai dengan pelayanannya saat ini. Yaitu pertama, ia sepenuhnya berkomitmen pada penganiayaan terhadap orang-orang Kristen dan pemusnahan gereja. Yang kedua, ia sepenuhnya mengabdikan diri pada kelompok Farisi. Itu ya. Ini bagaimana Paulus membangun argumennya. Contohnya begini loh Bapak Ibu. Ini yang saya tidak ambil Indonesia lah. Misalnya di komunitas saya sebelumnya waktu saya kuliah, itu ada banyak orang frater-frater yang dari Spanyol ya kan, dari Meksiko, mereka berbahasa Spanyol. Sedangkan yang lain ada orang Trinidad, ada orang Amerika sendiri yang bahasa Inggris, ada juga orang Vietnam. Nah, kecenderungan yang orang frater-frater yang orang Meksiko, mereka berbicara bahasa Spanyol, berbicara bahasa Spanyol dalam komunitas. Nah, dalam situasi itu, kalau
kalau misalnya orang kulit putih atau orang Amerika menegur, kamu jangan bicara bahasa Spanish lah di dalam biara. Itu beda nuansanya kalau sesama orang Meksiko dia mengatakan, kita jangan bicara bahasa Spanish di ruangan publik. Karena apa? Yang lain nggak ngerti. Kalau orang putih, orang Amerika misalnya, atau orang hitam Amerika yang berbahasa Inggris, dia menegur yang orang Spanish, pasti kan nanti bilang, aduh kamu rasis gitu. Gitu, maka itu Paulus ayat 13-14 ini dia mau mengatakan, saya loh orang Yahudi, saya berhak menegur kamu karena saya mengalami. Gitu. Semoga bisa memahami dengan perumpamaan itu. Nah ini, mengapa Paulus menyebutkan hal-hal itu? Pertama, bukti bahwa Paulus tidak mendapatkan Injilnya dari guru-guru Yahudi. Beliau, Paulus, dia mendapatkan inspirasi langsung dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu pertobatannya. Dia tidak belajar atau mengikuti para rasul Yesus. Dia bertemu dengan Petrus, yang di sini dia akan panggil dengan nama Kefas. Dia bertemu dengan Yakobus, dia menghormati mereka, tapi tidak spend time atau tinggal dengan mereka untuk belajar. Itu inspirasi dari Kristus. Dengan kata lain, kehidupan sebelumnya menunjukkan perlunya ketika ia bertobat. Hanya campur tangan ilahi yang penuh kasih karunia yang dapat menjelaskan perubahan yang terjadi padanya. Itu ya, Paulus bukan bertobat secara intelektual, artinya dia ini, tapi karena penglihatan. Ada orang yang bertobat dengan intelektual, ada secara intelektual dia memahami. Kayak Edith Stein, Edith Stein bertobat secara intelektual ketika membaca Teresia Avila kehidupan. Tulisannya. Ada orang yang bertobat karena dapat pengalaman rohani. Pengalaman rohani yang membuat dia bertobat. Nah, dalam hal ini Paulus bertobatnya karena itu. Pengalaman rohani. Tapi waktu ia yang telah memilih aku sejak ini kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Terus ada berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Panggilan Paulus pertobatannya itu adalah peristiwa mistik. Peristiwa mistik. Nah, itu dalam bab 15 sampai 16 itu ya. Seperti Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Anda bisa baca sendiri, pelayanan Paulus menurut dia itu sebagai sesuatu yang tidak hanya sebanding dengan Yeremia, tapi lebih daripada itu, karena dia mewartakan Kristus ya, sebagai sesuatu yang terkait erat dengan pekerjaan para nabi dalam perjanjian lama. Nah, perjanjian lama kita yakini bahwa Yesaya, Yeskiel, Yeremia menubuatkan adanya seorang Mesias yang datang. Ya toh, Yesaya yang kita dengar Mesias yang akan datang dalam kemuliaan seperti gitu. Nah itu Paulus menganggap bahkan lebih, karena apa? Sekarang Mesias itu terpenuhi dalam Yesus Kristus. Gitu. Terang telah turun ke negeri-negeri bangsa-bangsa lain. Orang-orang Galatia termasuk di dalamnya, ya toh. Terang. Sesuai kalau kita lihat bahasa-bahasanya sesuai dengan Injil juga. Ada korespondensi, ada keterkaitan. Menarik sekali.
Ya, ini sama, saya loncat. Nah, ini kita masuk ke selanjutnya, bab 1 ayat 16b sampai 24. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul seperti aku. Tapi aku berangkat ke tanah Arab, dari situ kembali lagi ke Damsyik. Damsyik ya, tempat dia jalan ke Damsyik, tempat dia bertobat. Nah, Paulus mendapatkan bahwa dia mengajarkan karena inspirasinya langsung dari Tuhan. Ia tidak pergi dulu sebelum bertobat, dia tidak ke Yerusalem terus mendengar Petrus atau mendengar rasul-rasul lain berkhotbah, tidak, dia bertobat karena Tuhan. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem, 3 tahun setelah dia bertobat, mengunjungi Kefas yaitu Petrus, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Jadi selama 3 tahun pengajarannya adalah inspirasi dari Roh Kudus. Tapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria, Kilikia. Tapi rupaku, ini, di daerah Syria dan Kilikia, rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Ini dalam sekali, apa ya? Paulus itu menegaskan otoritasnya. Saya tuh mengajar karena ini bukan kesombongan Bapak Ibu. Dalam nada-nada ketika dia mengajar, menulis surat yang lain, itu penuh kerendahan hati. Tapi ini dia harus menunjukkan bahwa dia tuh itu ya, orang yang pas karena memiliki latar belakang seperti ini. Gitu. Pengajarnya Tuhan sendiri loh. Gitu. Jadi bukan kesombongan sama sekali. Tidak ada kesombongan. Ini. Paulus ingin menegaskan, ini yang saya jelaskan tadi. Ya. Ini. Ia memberitahu bahwa segera pertobatannya, ia tidak berkonsultasi kepada siapapun. Ini, aku tidak minta pertimbangan kepada manusia siapapun. Itu terjemahan aslinya itu adalah harfiah itu daging dan darah. Artinya kelemahannya daging sarks. Ia menghabiskan 3 tahun di Arab, wilayah yang dimaksud yang dikuasai oleh orang Nabatea. Nah, bisa dilihat nanti setelah 3 tahun dia baru pengajaran di bawah para rasul, sehingga ini ya kayak saya tuh di Yerusalem satu hatilah dengan Petrus, tapi nanti akan dia kritik Petrus juga, menarik sekali. Ini penting untuk dicatat betapa seriusnya argumen dari Paulus ini, perkataan-perkataan Paulus. Bahkan nanti di ayat 20 ia bersumpah, sumpah ya. Saya bacakan itu ayat 20 ini. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Di hadapan Allah kutegaskan. Itu tidak diragukan lagi. Kaum Yahudi menyebarkan cerita-cerita yang menyatakan bahwa ia telah duduk di bawah bimbingan berlarut-larut dari para rasul
Yerusalem. Sebagaimana seorang murid biasanya akan duduk di bawah bimbingan seorang nabi. Ini Bapak Ibu, ketika Paulus mengatakan ini, kalau Anda belum tahu, itu gayanya adalah namanya apologi. Apologi artinya pembelaan diri, membela diri, self defense, untuk bahwa saya ini adalah Rasul Kristus, gitu. Dan dia langsung diajar oleh Kristus. Dan ayat 24 itu akhir dari argumen tentang tema ini. Nah, sekarang kita masuk ke ini, perikop yang selanjutnya ya. Oh, belum ya. Bab 2 ayat 1, Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus ke bawah juga. Setelah lewat 14 tahun. Tadi setelah 3 tahun dia ke Yerusalem, dia kembali, dia mengajar, terus setelah 14 tahun dia pergi lagi. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, Injil yang kuberitakan, Injil, kabar gembira. Dalam kabar gembira, tapi apa? Kabar gembira setelah dia kayak mensinkronis atau menyelaraskan ajarannya dengan ajaran para rasul di Yerusalem. Gitu. Nih, benar di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Jadi dia mendekati, terutama juga pemimpin-pemimpinnya. Ayat 3, tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya sendiri. Timotius dan Titus ya. Titus itu orang Yunani. Ya kan? Kalau Timotius dari katanya Timotius, ada juga kayak Bartimeus, Timotius, TM itu artinya kehormatan dalam bahasa Ibrani, ya, kehormatan. Oke, kalau Timotius, oh itu bahasa Ibrani, orang Yahudi. Titus adalah orang Yunani. Ini hal lain, intermezzo saja. Makanya kalau saya omong Timotius tadi ada Bartimeus ya, toh. Bartimeus itu sebenarnya hanya sekedar, bukan nama yang mempunyai arti biar kayak kontradiksi, agak-agak aneh gitu. Nah, Bar artinya anak, Timeus artinya kehormatan. Anak kehormatan, tapi Bartimeus buta. Bukan kehormatan itu. Gitu. Makanya Tuhan Yesus akan menjadikan dia kayak anak untuk menebus kehormatannya. Gitu. Intermezzo saja. Bab 2 ayat 4, mereka memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Menghadang kebebasan, freedom ya, kemerdekaan, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Kemerdekaan, budak, slave. Tetapi saat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Kami ya, kami itu ini yang Titus, dia bawa Titus Barnabas juga. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Itu ya, apa kan Paulus menegaskan lagi kenabiannya. Dia yang penting mewartakan apa yang Tuhan katakan. Dia tidak takut. Namanya jelek, apa mau orang besar, orang kecil, dia akan
pergi untuk mau mewartakan dan mengatakan yang benar. 7. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Artinya Petrus itu mewartakan Injil kepada orang Yahudi. Nah, dia Allah juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat atau orang-orang asing. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes, lihat, ini inti ya, para murid inti. Yakobus, Petrus, dan Yohanes itu inti. Mereka bertiga yang diajak Tuhan Yesus untuk menyaksikan transfigurasi, ya kan? Mereka tiga yang diajak Yesus untuk membangkitkan, ketika Yesus membangkitkan anak perempuan. Dan juga mereka bertiga yang ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, mereka dipanggil, kamu temani saya ketika saya berjaga. Ternyata mereka tertidur. Lihat, orang yang menjadi saksi itu, Paulus sudah ketemu. Yang dipandang sebagai soko guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang yang bersunat. Bagi tugas. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Penting ini, Bapak Ibu. Orang Kristen, pengikut Kristus di Yerusalem, mereka miskin. Mereka miskin. Karena apa? Bait Allah itu kan Yahudi, tapi mereka miskin. Maka itu Paulus ketika dia bermisi ke daerah-daerah lain, dia menyerukan, kamu bantulah Yerusalem. Karena ada saudara-saudara kita di sana, walaupun kota besar, tapi mereka minoritas, miskin, dikejar-kejar. Kejar-kejar kan? Itu kamu bantu. Disitulah maka di 2 Korintus dia tuh dituduh sebagai orang yang makan uang, mengambil uang untuk kepentingannya. Wah, dia marah itu. Jadi ini ya, Paulus mengingat orang miskin, dia seksi dana ya. Seksi dana. Makanya kalau Anda ada yang seksi dana, ya kan, seksi dana itu lihat, ambil. Seksi dana bukan hanya memikirkan soal dana, tapi di balik itu adalah apa? Memikirkan orang yang membutuhkan. Dalam paroki, dalam kegiatan apa saja. Nah, itulah sebenarnya bab 2 ayat 1 sampai 21 itu satu kesatuan. Satu kesatuan, tapi kita akan bahas di bagian pertamanya saja, yaitu 2 kasus khusus. Ya, ada 2 hal khusus yang diajukan oleh para penentangnya. Yang pertama ini konferensi pertemuan di Yerusalem itu bab 1 sampai 10. Bagian ini sangat penting untuk merekonstruksi sejarah awal gereja Kristen. Para ahli Perjanjian Baru telah memberikan banyak perhatian. Itu ini kunjungan yang dimaksud Paulus yang ini, lihat. Kunjungan ke Yerusalem. Mana ya? Ada tentang ini. Aku pergi pula ke Yerusalem 14 tahun setelah itu. Itu yang dimaksud kunjungan. Kunjungan itu terdapat dalam Kisah Para Rasul bab 11 ayat 29 sampai 30, atau yang disebut itu loh, kan konsili yang pertama loh, konsili bukan konsili Vatikan yang pertama Bapak Ibu ya, tapi
konsili yang pertama dalam Kisah Para Rasul bab 15. Kalau Anda ada waktu dilihat itu. Saya buka untuk para saudara. Itu loh, sidang di Yerusalem bab 15. Kisah Para Rasul bab 15. Itu. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tapi hal itu ditentang keras oleh Paulus dan Barnabas. Bab 15 ayat 2. Kisah Para Rasul bab 15 ayat 2. Itu yang dimaksudkan. Itu. Ini bisa dibaca sendiri. Iya. Kayak ini loh. Oh, berarti tuduhannya tuh begini. Oh, Paulus karena sudah bertemu ketiga murid Tuhan Yesus, dia mengangguk-angguk saja. Patut. Ternyata Paulus tidak. Bukan dia tidak taat, tapi karena ini tidak benar, dia katakan tidak benar. Wah, karakternya ini keras sekali loh, Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kita baca surat-surat Paulus, ketika dia marah, ketika sangat berbeda bahasanya dengan ketika dia sedang menasehati, menyayangi. Itu bahasanya beda banget. Kalau dia sedang marah, keras. Tapi itu bahkan Petrus saja dimarahi. Itu ya. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah penekanan Paulus pada penyebab dan tujuan kunjungannya. Penyebabnya adalah suatu wahyu, yaitu penampakannya, penampakan yang dia alami. Yaitu bukan pada ketaatan pada perintah manusia, tapi pada instruksi dari Allah, Tuhan sendiri yang gitu. Hal-hal yang diulang para saudara. Ini Paulus tampaknya berpikir bahwa sangat mungkin bahwa gereja di Yerusalem mungkin membuat keputusan yang salah dan menghancurkan pelayanan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Makanya setelah 14 tahun dia pergi Yerusalem untuk konsili itu. Lihat kesinambungan antara Kisah Para Rasul dan Galatia. Kisah Para Rasul sangat baik ya. Lukas yang menulis ya. Itu. Ini sama. Bahan baru akan saya sharekan ke Pak Halim. Kalau misalnya mau di-sharekan, silakan. Nah, bahan ini saya terjemahkan. Sebenarnya cuma Google Translate, terus saya baca ini dari komentari, New Version Commentary, Bible Commentary. Nanti akan saya sertakan juga dengan referensi. Emosi pasti memuncak seperti yang ditujukan oleh ini tata bahasa dari yang terputus-putus dari ayat-ayat ini. Bagaimanapun Rasul Paulus menolak untuk menyerah kepada saudara-saudara yang palsu itu. Bahkan untuk sesaat, sehingga kebenaran Injil dapat tetap ada di antara orang-orang yang bukan Yahudi. Itu ya, Paulus ini seperti induk ayam yang melindungi anak ayam. Sangat-sangat protektif dan galak. Ini masih sama, silakan dibaca sendiri nanti. Ini dia menyebut Yakobus, Petrus, dan Yohanes untuk menunjukkan rasa hormat. Meskipun ia tidak bergantung pada otoritas mereka. Nah, ini sedikit, ya 10 menit ini, konflik di Antioquia, yaitu tentang sunat itu.
pemberanan ini. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pembenaran Injil? Itu penting roh. Kamu tuh mendapat semangat itu, roh itu dari hukum Taurat atau ketika saya memberitakan gitu. Sehingga jangan berbalik. Intinya seperti itu. Tentang roh ya. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Abraham percaya kepada Allah karena ini kan dia cuma percaya saja Allah di hadapan dia dan dia percaya. Ini argumen dalam bab 3 ini melengkapi kemarahan. Ini isinya marah-marah. Ada satu buku dalam tradisi Karmel, itu judulnya Inyia Sagita, itu isinya marah-marah. Pimpinan kami pada waktu itu, Bruno Sekundin, marah-marah. Jadi bahasanya ya diulang-ulang menegaskan, tapi dengan lebih berbobot. Untuk menegaskan bahwa saya berhak loh. Marah. Itu ya. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Terus menekankan penebusan juga, penebusan Yesus Kristus. Supaya dalam Yesus Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Intinya bahwa Paulus sekarang memakai perumpamannya tentang Abraham. Abraham yang percaya kepada Allah karena mendapatkan penglihatan. Dan Abraham itu nanti akan terpenuhi dalam Yesus Kristus. Yaitu apa? Kalau Abraham bisa percaya kepada Allah, kita yang berhadapan dengan Allah juga harus bisa percaya. Itu ya. Iya, saya kira akan lebih baik saya berhenti di situ saja.